CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur kembali menyapa Anda. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang permasalahan yang bisa dibilang butuh penyelesaian yang lebih dalam lagi karena ini memang butuh jangka panjang, yaitu mengenai masalah sampah. Nah, di Jawa Timur ini akibat banyaknya penduduk, kemudian juga maraknya atau masifnya pembangunan ini turut berkontribusi dalam menyumbang sampah. Jika tidak ada regulasi yang tepat dan kesadaran masyarakat, tentu bencana tidak dapat dihindari. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh salah satu politisi dari fraksi PDI Perjuangan, Bu Dewanti Rupoko. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah Mbak Kia. Oke Ibu, ini hari ini kita akan membahas masalah sampah. Bu. Ini Sampah. karena Ibu dari Komisi D, ini merupakan bagian dalam komisi Iya, Ibu ya? di lingkungan hidup. Di lingkungan Betul. hidup. Iya. Masalah sampah kalau di kota atau di Provinsi Jawa Timur ini banyak kota-kota besar ya. Seolah-olah masalah sampah ini sampai sekarang butuh penanganan yang lebih lanjut lagi. Nah, kalau temuan-temuan dari teman-teman Dewan sendiri, Bu, bagaimana sih untuk kondisi masalah pengelolaan sampah di Jawa Timur? Ya, Mbak Kia, pengelolaan sampah itu memang basisnya ada di tingkat 2, jadi kota dan kabupaten. Provinsi karena tidak mempunyai wilayah harus memang tidak secara langsung. Tapi apapun sampah itu juga bagian dari hal yang harus kita selesaikan bersama. Bagaimana sebuah kota itu bisa menjadi sebuah kota yang nyaman itu ketika pengolahan sampah itu sudah terselesaikan dengan baik. Nah, kebetulan di kota-kota kabupaten di Jawa Timur masih banyak hal-hal yang harus diselesaikan dari hulu sampai hilir. Nah, ini yang provinsi akan ikut berpikir dan ikut menyelesaikannya seperti itu. Masalah sampah. Nah, Ibu, ini kami juga punya data ngomongin soal sampah. Kita ambil contoh di kota besar Surabaya. Nah, ini kalau data dari Dinas Lingkungan Hidup, Surabaya dalam satu hari bisa menghasilkan 1.800 ton sampah. Betul. Tapi yang masuk ke tempat pembuangan akhir itu hanya sekitar 1.300 sampai 1.400 ton saja. Ya. 22% diantaranya adalah sampah plastik. Tidak hanya bencana, ini faktor kesehatan ini nantinya bisa menjadi dampak yang cukup serius. Bagaimana tanggapan Ibu? Iya, memang di dalam kehidupan kita sehari-hari kita itu tidak terlepas dari plastik, berhubungan dengan plastik. Apalagi ketika kita beraktivitas belanja di pasar, semua menggunakan plastik alias tas kresek itu tadi. Nah, untuk itu beberapa kota itu sudah mempunyai regulasi untuk tidak boleh memakai plastik sekali pakai gitu ya. Nah, tapi sebetulnya Surabaya itu sudah menerapkan, tapi memang aplikasinya masyarakat itu belum optimal dilakukan, dan kesadaran masyarakat juga bahwa plastik itu akan menjadi masalah itu juga belum terlalu dipikirkan oleh masyarakat. Padahal itu sangat-sangat berdampak dan menjadi masalah di kemudian hari. Regulasi terkait penggunaan tas sekarang kan kalau belanja kemana-mana kita diimbau, bahkan ada regulasinya menggunakan tas kain begitu ya. Itu sebenarnya sudah dikaji ya Bu kalau untuk di DPRD? Iya, paling tidak menggunakan bahan plastik itu yang sekali pakai. Jadi kalau umpamanya minum gitu ya, kalau di sekolah-sekolah semua sekarang itu sudah harus bawa tumbler sendiri yang kemudian diisi air, jadi tidak membawa air kemasan begitu ya. Itu sudah dilakukan. Itu salah satu cara bagaimana untuk mengurangi sampah plastik tersebut gitu. Termasuk tadi Ibu kayaknya kemana-mana juga bawa tumbler ya Bu. Betul nih, salah satu wakil rakyat yang juga memberikan contoh kepada masyarakat bahwa ini loh yang seharusnya dilakukan sehingga memang kita
kita bisa berkontribusi untuk mengurangi sampah plastik. Ibu turun ke lapangan, sering menemui masyarakat sebenarnya untuk masalah pengelolaan sampah, kesulitan atau apa Bu yang melatar belakangi orang-orang ini masih kesadarannya kok masih minim ya? Ya, pengetahuan soal itu yang mereka masih sangat belum ada. Jadi literasi soal bagaimana eh, susahnya sampah itu hilang ketika dibuang itu mereka itu belum ada. Oleh sebab itu kitalah yang mengerti itu untuk bisa memberikan pemahaman terus bahaya sampah dan sebagainya. Itu yang kita harus tidak boleh lelah melakukan itu. Apa Begitu. karena sanksinya belum tegas kali Bu? Jadi orang udah deh nggak dihukum juga nggak apa-apa dilakuin aja. Kalau dari kacamata Anda Ya, seperti apa? bahkan saya rasa sanksinya belum ada ya Mbak, bukan belum tegas. Iya. Sehingga itu yang juga mungkin pemerintah ketika memang sudah tidak bisa dihimbau itu harus punishment itu harus diterapkan. Tapi bagaimana caranya supaya itu tidak hanya punishment yang dilihat tetapi mereka sadar, itu yang lebih diutamakan saya rasa. Selama ini Gitu. lebih ke himbauan-himbauan saja. Himbauan saja. Oke, bahkan yang mengerikan ada kami pernah juga ke daerah Sidoarjo, Bu. Bahkan untuk sampah plastik diimpor dari luar negeri kemudian dipakai untuk bahan pembakaran, Iya. proses pembakaran. Itu kan miris Bu. Ini gimana kalau Anda melihat ini, kira-kira kita harus seperti apa? Saya itu dikirimi videonya itu malah dari teman saya di New Zealand. Apakah benar seperti kita, saya dengar ya Surabaya ternyata near Surabaya gitu ya. Nah, Tuh. Surabaya. Nah itu yang juga saya tidak habis pikir, kok bisa ya itu mengimpor sampah plastik yang kemudian jadi itu mereka satu alurnya jalannya itu kok bisa begitu, itu yang saya pikirkan, kok bisa ya mereka mengimpor, kok ada izinnya. Nah itu kan yang harus dipertanyakan begitu. Apalagi dampaknya ketika mereka memakai itu pasti hasil yang kemudian makanan, apalagi yang itu akan menjadi sebuah hal yang nanti bisa membahayakan di kemudian hari. Mungkin sekarang ini ketika makan tidak terasa, tapi nanti di belakangnya beberapa tahun kemudian itu waduh, saya rasa pasti ada dampaknya yang sangat. Tidak hanya untuk lingkungan tapi Betul, untuk kondisi kesehatan. Iya, Itu betul. kayaknya masih harus perlu edukasi lebih dalam lagi ya Bu kepada Iya. masyarakat. Ini PR saya sebagai wakil rakyat, tapi bukan hanya saya tapi semua kita Iya betul. yang mempunyai pemahaman tentang itu, sudah mengerti itu, kita harus saling memberikan edukasi kepada orang-orang di sekitar kita, dekat dengan kita. Oke, Bu, Saya ini rasa seperti itu. masih banyak sepertinya untuk masalah sampah ini yang kalau diomongin nggak akan ada habis ya, karena Nggak akan selalu habisnya, selalu iya. ada. Tapi kita tahan dulu Bu, kita jeda sejenak. Tetaplah Siap. bersama kami di CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Gali wawasan seputar dunia bisnis dan ekonomi, serta analisa perkembangan pasar sebagai referensi dalam berinvestasi. Kementerian Koperasi mempercepat pembentukan 80.000 koperasi desa merah putih. Di Sumatera Utara akan dibentuk 6.110 koperasi. Ikuti pergerakan ekonomi nasional dan dunia dalam CNN Indonesia Bisnis, Senin sampai Jumat jam 10 pagi, live di CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Nah, tadi kita sudah mengambil beberapa contoh tempat yang masih akan syarat akan sampah, Bu. Nah, saya juga mau melipir sedikit ke daerahnya Ibu di Malang Raya ya, Bu ya. Ini kita tahu banyak sekali tempat wisata, tempat kuliner, penginapan, hotel, villa dan lain sebagainya. Masalah sampah ini tentu tidak dapat terhindarkan. Kalau di sana bagaimana, Bu? Apakah sama saja atau ada inovasi tersendiri seperti apa? Ya, aduh, saya ini mohon maaf banget, di Batu ini agak beberapa waktu yang lalu agak bermasalah. Justru karena TPA-nya ditutup ya. Jadi akhirnya
terpaksa seluruh masyarakat itu membakar sampahnya sendiri-sendiri. Wah, itu jadi sesuatu masalah yang luar biasa, karena udaranya akhirnya sangat tercemar. Betul. Tapi alhamdulillah sekarang di setiap desa, kelurahan sudah mempunyai tempat pengolahan sampah dan sudah diedukasi walaupun belum semuanya untuk bisa memilah sampah dari rumah. Sehingga yang dibuang itu hanyalah residu, jadi lebih sedikit. Jadi yang masih bisa digunakan umpamanya sampah dapur itu nanti dijadikan kompos di rumahnya masing-masing. Kemudian yang sampah-sampah plastik seperti botol-botol mineral, botol-botol yang lainnya itu bisa dikumpulkan sendiri untuk kemudian dikirim ke tempat-tempat yang memang bisa menampung itu. Yang akhirnya terakhir hanya sampah residu lah yang ke tempat pembuangan sampah akhir gitu ya. Nah ini cuman memang belum semua keluarga itu mau dan bisa melakukan itu. Nah kuncinya memang harus disiplin. Jadi di rumah itu ya ada 3 sampah yang beda gitu, sampah plastik, sampah residu, terus sampah dapur. Itu memang mau tidak mau harus. Kita kan semua di tempat-tempat umum kalau ada tempat sampah kan ada 3 itu ya. Nah sayangnya ketika tempat sampah itu ada 3 tetapi dibuangnya sembarangan gitu ya. Ini yang juga jadi masalah ya. Memang sekali lagi butuh proses untuk bisa membuat orang-orang itu paham, ngerti dan melakukannya. Tapi gitu. cukup menarik Bu yang cerita di Batu itu, yang ketika masyarakat inisiatif membakar sampah sendiri itu sebenarnya mereka ada keinginan baik ya berarti ya untuk mengurangi sampah menurut itu. versi mereka. Tapi tidak, edukasinya belum Betul. tersampaikan yang baik ya Bu ya. Oke. Kemudian Bu, kan di wilayah Malang Raya ini banyak tempat penginapan, tempat wisata. Apakah di sana tidak ada regulasi bahwa sampah yang dihasilkan dari hasil kegiatan mereka, aktivitas ekonomi mereka dikelola masing-masing sendiri Bu? Ada tidak aturan seperti itu? Sejauh ini saya belum ada. Tetapi alhamdulillah ada salah satu tempat wisata itu sudah melakukannya. Itu namanya Eco Green. Itu grupnya Jatim Park juga. Yang kemudian sampah dan segala macamnya itu sudah dikelola di situ, bahkan itu dijadikan tempat wisata, pembelajaran bagaimana mengolah sampah dengan baik. Di Eco Green namanya itu di sebelahnya zoo ada Eco Green, nah di situ. Nah saya rasa kalau umpamanya semua punya pemikiran seperti itu, baik tempat wisata maupun hotel, karena itu yang banyak mendatangkan orang itu ada juga banyak menghasilkan sampah. Betul. Nah itu sesuatu yang sangat bagus sekali, Mbak. Selain Gitu. masalah pengolahan sampahnya, mungkin kita juga dihadapkan masalah potensi bencana, banjir salah satunya. Nah tidak hanya di wilayah Surabaya, Sidoarjo juga tadi daerah yang tadinya tidak banjir sekarang banjir. Begitupun di Kota Malang ada beberapa daerah-daerah yang bukan daerah banjir tapi sekarang banjir. Itu memang fenomena atau faktanya seperti itu atau gimana Bu? Ya, satu memang ya membuang sampah sembarangan itu salah satunya bisa menyebabkan banjir. Betul. Karena ketika orang tidak mempunyai tempat pembuangan sampah atau jauh dari tempat pembuangan sampah, kemudian dengan gampangnya dia membuang di kali, di sungai-sungai, karena kan Kota Batu ini tempat aliran sungai berantas ya Mbak ya, sungai yang besar itu, jadi sepanjang Batu itu pasti ada aliran sungainya itu. Nah praktisnya dan di mereka warga yang sangat belum paham, akhirnya dengan gampang membuang sampah rumah tangganya itu ke sungai, ke kali-kali yang ada. Nah itu akhirnya ketika 1-2 orang menumpuk,
yang menyebabkan banjir. Nah, yang banjir adalah yang kena dampaknya tentu saja daerah yang bawah, yaitu Kota Malang. Nah, Iya. ini yang menjadi musibah akhirnya. Tantangannya apa sih Bu untuk membangkitkan kesadaran masyarakat? Eh Sebetulnya tapi ya sebagian kecil ya, orang Batu itu sangat sadar. Bahkan ada kelompok yang namanya Sabers Pungli, sapu bersih nyemplung kali. Oh ya, ada Jadi sampai sekarang? ya, itu kelompok masyarakat yang luar biasa, dan mereka sangat didukung oleh desa, kelurahan, yang setiap minggu itu secara bergilir dari hulu membersihkan kali-kali itu. Jadi di jadwal minggu pertama, minggu kedua itu sampai menyusuri sungai, dan itu tanpa support dari pemerintah. Soal anggaran, pemerintah hanya memberikan fasilitas saja. Jadi truk sampahnya, kemudian karung-karung untuk mengangkut sampah dari itu dan itu bersih sampai kemudian ke hulu yang ke hilir yang terakhir. Kalau temuan-temuan Bu, apakah sampah plastik? Kalau sekarang kan yang lagi booming ya masalah sampah plastik ini, karena ternyata jika kita berpikir jangka panjang itu bisa berdampak pada kesehatan, terutama masalah penyakit resiko kanker dan Ya. penyakit-penyakit kronis lainnya. Kalau di wilayah Ibu temuan-temuannya sebenarnya sampah apa sih yang paling banyak? Iya, bukan hanya sampah plastik, yang paling lagi ujung itu sampah Pampers dan pembalut, itu luar biasa. Itu juga mengancam ekosistem Iya, sungai. itu sangat, sehingga di Batu ada khusus tempat pembuangan itu yang kemudian bisa daur ulang. Bahkan ada kelompok tani wanita itu mempunyai inisiatif Pampers itu akhirnya dijadikan pot. Oh iya? Ya, jadi dia di Pampers itu dicuci bersih, itu kemudian kan ada plastiknya ya, itu dicampur dengan semen sedikit, itu kemudian bisa jadi pot. Nah, hal-hal seperti itu sebetulnya bisa menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi kan hanya sedikit yang mau melakukan itu. Kalau seandainya itu kemudian dijadikan sebuah usaha gitu ya, yang kemudian ada orang-orang yang mengambil umpamanya untuk pembibitannya itu dari pot Pampers itu gitu ya, itu luar biasa. Akhirnya ada ekosistem di situ yang bisa menanggulangi sampah, ada dibuat usaha seperti itu. Tapi semangat optimis dari mungkin bagian kecil dari masyarakat ini tentunya supaya bisa menular dari orang masyarakat yang jauh lebih besar lagi. Nah Bu, untuk masalah penanganan sampah, mungkin dari sudut pandang Ibu juga sebagai pengajar begitu, apakah tidak menggandeng dari institusi pendidikan untuk mengedukasi ataupun untuk memberikan sekedar ini sebenarnya sampah ini bisa didaur ulang loh, bisa diinovasikan loh. Bagaimana Bu sejauh ini? Sebetulnya sudah ada kelompok-kelompok tersebut bekerja sama dengan akademisi gitu ya, kemudian ada bank sampah, itu kemudian ada produk-produk yang dibuat di situ. Tapi sekali lagi ternyata penggiat hal-hal yang bisa mendaur ulang ini dengan orang yang tidak paham ini lebih banyak dan lebih cepat. Yang tidak paham ini yang harus kita masifkan, bagaimana orang mau mengerti dan paham soal bagaimana mengolah sampah dengan baik agar tidak membuat kita itu terkena bencana. Itu yang harus kita dengungkan terus. Baik, Gitu. itu adalah suatu hal yang terus diulang-ulang sehingga ini sosialisasi ini tidak hanya sampai ke pihak-pihak tertentu saja, namun menumbuhkan kesadaran ke setiap masyarakat di Jawa Timur. Betul. Masih banyak yang akan kita bahas Bu, kita Siap. jeda sebentar, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Menghadapi
menghadirkan dialog hangat yang menggali beragam isu bersama narasumber pilihan. Ini ada apa Purnawirawan tiba-tiba ramai? Yang meramaikan sebenarnya dari Pak Samsu dan Bapak-Bapak Purnawirawan. Itu biasa aja kan, itu sebuah apresiasi. Mengungkap berbagai fakta seputar hukum dan kriminal, kebijakan publik, pendidikan, dan isu sosial lainnya dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime Plus, Rabu jam 7 malam, live di CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih di CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Tadi kita sudah membahas tentang masalah sampah, pengelolaannya, kemudian inovasi-inovasi apa saja yang sudah dilakukan masyarakat. Namun kembali lagi, edukasi dan masalah kesadaran ini menjadi penting untuk mengurai dari permasalahan sampah ini sendiri. Betul. Kalau boleh saya tanyakan, apakah benar Bu, untuk Jawa Timur memang darurat sampah? Iya, sekali lagi masalah sampah itu otoritasnya kan ada di daerah tingkat 2, di kota dan kabupaten. Nah itu kota dan kabupaten lah yang harus betul-betul bisa memanage sampahnya itu dengan baik. Tetapi walaupun begitu pemerintah Provinsi Jawa Timur itu sudah punya pemikiran, karena banyak sekali kota-kota terutama yang mempunyai kondisi kota terutama yang kecil tidak punya lahan untuk pembuangan sampah karena dekat dengan hunian dan sebagainya. Akhirnya pemerintah provinsi itu mempunyai pemikiran akan ada satu pengelolaan sampah untuk beberapa kota dan kabupaten. Contohnya Malang Raya. Kan kota Malang, kota Batu ini kan kecil. Malang itu sudah penuh lah penduduknya itu. Sehingga mau cari tempat pembuangan akhir itu untuk sampah itu kan susah. Demikian juga Batu. Batu itu dari 100%, Batu itu 60% itu wilayah hutan yang tidak boleh diotak-atik. Nah 40% yang bisa diotak-atik itu 20%-nya itu lahan hijau. Yang sudah akhirnya yang bisa dieksplor itu cuma 20%. Sehingga ketika mau mencari TPA, tempat pembuangan akhir itu susahnya minta ampun. Karena ya pasti siapa yang mau rumahnya dekat tempat sampah kan tidak ada. Nah sementara di kabupaten itu masih lahannya luas. Nah kalau umpamanya Provinsi Jawa Timur mempunyai pemikiran akan ada TPA bersama di situ untuk Malang Raya. Nah ini sangat tergantung dari daerah tersebut, apakah bersedia, bagaimana kemudian kerjasamanya. Nah tempatnya itu di mana? Umpamanya di kabupaten. Kabupaten mau nggak menerima, masyarakatnya, warganya mau, itu juga harus dipikirkan. Nah masalah-masalah seperti itulah yang menjadi concernnya pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk bisa ikut menyelesaikan masalah sampah ini. Apalagi di Jawa Timur dengan 38 kota kabupaten yang masing-masing mempunyai kondisi geografis sendiri karakteristik betul. Yang berbeda-beda. Apakah semuanya infrastrukturnya sudah memadai? Kalau untuk yang menjadi tanggung jawab Provinsi Jawa Timur, insya Allah sudah 90% lah sudah terfasilitasi. Ya, nah cuman memang yang untuk kota kabupaten itu tanggung jawab kota kabupaten itu juga saya rasa alhamdulillah sekarang ini kota kabupaten berlomba-lomba untuk memberikan fasilitas yang terbaik bagi masyarakat gitu. Oke, kemudian Bu, bagaimana DPRD Jatim menjawab tantangan penyelesaian masalah sampah ini, karena memang susah ya, tidak bisa kita ngomongin solusi hari ini besok sudah bisa menuntaskan masalah ini. Kalau dari kacamata DPRD Jawa Timur, apa tantangan dan apa targetnya? Iya, saya rasa pemikiran tentang TPA bersama di dalam satu daerah yang besar, yang itu sangat salah satu cara bagaimana kita menyelesaikan masalah. Tinggal bagaimana nanti pemerintah kota dan kabupaten ini bisa menyambut baik dan kemudian bisa melakukan kerjasama
yang saling menguntungkan antara daerah itu untuk penyelesaian sampah bersama. Jadi tidak ada hilangkan egosentris daerah di sini, umpamanya harus di Kabupaten Malang, oh enggak mau nanti. Tetapi ketika sampah itu sudah bisa diolah dengan baik, itu bukan menjadi musibah tapi akan menjadi berkah. Karena satu, sampah dapurnya bisa jadi pupuk. Dua, plastiknya itu sampah-sampah plastik itu ada pengolahannya bisa dijadikan satu, apakah itu ada batako atau itu sebetulnya penemuan-penemuan mahasiswa saya lihat yang dari UIN, dari UB itu sudah ada. Nah, kalau memang ada seperti itu kan sangat diuntungkan ketika pengusaha itu mendapat bahan baku gratis, berarti kan marginnya akan, keuntungannya akan besar. Nah, ini tinggal bagaimana kita saling berkolaborasi untuk bisa menghasilkan sebuah produksi dari sampah itu saja, Mbak. Untuk regulasi, apakah sudah atau sedang mungkin dikaji terkait masalah penanganan sampah, inovasi sampah digunakan menjadi bahan yang bisa dipakai berkelanjutan, sedang dibicarakan tidak Bu? Sebetulnya aturannya itu sudah ada, tetapi secara detailnya kemudian pengaplikasiannya saja yang masih belum, masih harus lebih ditingkatkan lagi gitu. Baik Bu Dewanti, ini terakhir, jadi bagaimana sih kita lagi-lagi menemui masalah mindset masyarakat ya. Bagaimana kita menumbuhkan pola pikir masyarakat bahwa ayo kita sama-sama mengelola sampah dengan baik, karena tidak hanya nanti dampaknya terhadap lingkungan tapi juga untuk anak cucu kita nantinya. Bagaimana kalau dari DPRD Jawa Timur berkontribusi atas hal itu? Iya, kalau kami hanya bisa menghimbau, kemudian memberi masukan, mengawasi, tapi sebagai warga marilah sama-sama kita mempunyai kesadaran tentang pengolahan sampah, kedisiplinan diri untuk membuat lingkungan kita itu bersih, apik, jadi akhirnya kita bisa hidup dengan nyaman. Karena kalau tidak, kita menyuruh orang lain gitu itu susah, tapi ayo kita mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita, anak kita, semua yang ada di rumah kita itu untuk bisa disiplin, yang akhirnya bisa menjadikan gaya hidup kita itu sudah terbiasa dengan hal-hal yang baik, yang goalnya kita kemudian hidup dengan tanpa masalah sampah. Untuk masalah sampah ini sekali lagi bukan tanggung jawab pihak-pihak tertentu saja ya Bu ya. Tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab kita semua. Kita harus perlu berkontribusi semua pihak, tidak hanya dari stakeholder saja, tetapi juga kepada masyarakat secara umum. Ibu, terakhir mungkin pesan kepada masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan, terutama dari sampah. Iya, Mbak Gea, hidup nyaman itu kita yang buat. Kalau mau hidup enak, itu juga kita yang, sehingga ketika kita mau hidup nyaman, hidup enak, hidup aman, itu kalau tidak kita yang melakukannya, itu kita tidak bisa. Sehingga mari kita sayangi lingkungan kita dengan menjaga kebersihan, buang sampah tidak sembarangan, mengolah sampah yang baik agar lingkungan kita nyaman untuk kita tinggali. Tidak hanya untuk kita, tapi nanti dampaknya dampak jangka panjang terhadap anak cucu kita. Betul. Ibu Dewanti Rumpoko, terima kasih sudah berbagi informasi, berbagi edukasi dan sosialisasi. Siap. Tidak hanya kepada saya tapi juga terhadap masyarakat luas Jawa Timur, bahkan secara nasional di Indonesia. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat kita semuanya ya, amin, Bu, amin, tetap amin. menjaga lingkungan. Sekali lagi terima kasih Bu, saya sama-sama nyuwun pamit. Terima kasih telah menyaksikan CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Terima kasih banyak. Sama-sama.